الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita meneruskan lagi kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Fadilatul Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala, masih dalam pembahasan penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil di bab yang ketiga, halaman 47. Bab ketiga, halaman 47, paragraf kedua. Beliau berkata, menjelaskan atau melanjutkan penjelasan bahwa hadis-hadis ahad pun sah dijadikan sebagai dalil di dalam berakidah. Pekan lalu itu kita sudah bahas bahwa ada segelintir atau sekelompok orang yang meyakini bahwa hadis-hadis yang berstatus ahad tidak bisa dijadikan sebagai landasan di dalam berakidah. Dan kita sudah sampaikan, sudah jelaskan juga bahwa itu merupakan pendapat yang keliru, pendapat yang lemah. Dengan berbagai macam dalil, juga termasuk sanggahan terhadap pendalilan yang mereka bawakan. Di mana mereka mengatakan, perkara akidah haruslah yakin, tidak boleh zon, tidak boleh mengikuti suatu hal yang bersifat dugaan, ya, atau spekulasi. Dan hadis ahad yufiduz zon, menunjukkan hal yang bersifat zon, praduga. Kesimpulannya, kata mereka, hadis ahad tidak bisa dipakai sebagai hujjah di dalam berakidah. Kemudian mereka juga membawakan firman Allah Ta'ala, iyattabi'una illa az-zon. Tidaklah kaum musyrikin itu melandasi akidahnya, keyakinannya, kecuali hanya pada praduga saja. Dalam surah An-Najm tersebut Allah mencela orang-orang musyrikun yang melandasi akidahnya hanya berdasar pada zon saja. Kita katakan atau kita jawab, zon yang dicela, yang disalahkan oleh Allah Ta'ala adalah zon yang dibangun di atas hawa nafsu, murni hawa nafsu. Bukan zon yang dibangun di atas dalil yang sahih. Ya, bukan zon yang dibangun di atas dalil yang sahih. Selanjutnya beliau berkata, Rasulullah SAW adalah pemakai bahasa Arab terbaik dan terfasih. Artinya, tidaklah mungkin Rasulullah SAW salah di dalam memilih frasa atau kata. Misalnya perkara akidah. Beliau bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Maknanya, kalaulah maknanya bukan Allah yang turun ke langit dunia, tentu beliau langsung akan menyampaikannya. Misalnya sebagaimana yang mereka katakan bahwa maksud daripada hadis ini adalah yang turun ke langit dunia itu bukan Allahnya, tapi perkaranya, keputusannya, rahmatnya, nikmatnya, dan lain sebagainya. Seandainya makna-makna inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu sudah sedari awal Nabi menggunakan lafaz-lafaz ini sebagai ucapannya. Kenapa? Karena ini
Nabi adalah orang yang paling baik dan paling fasih bahasa Arabnya. Kalau kita mungkin pengen ngomong sesuatu, tapi yang keluar malah sesuatu yang lain. Kita mungkin. Tapi Nabi SAW tidak. Apa yang Nabi SAW ucapkan, itulah yang beliau inginkan. Itulah yang beliau maksudkan. Ini mengapa perlu diingatkan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang bahasa Arabnya paling baik, bahasa Arabnya paling fasih. Artinya apa? Beliau nggak mungkin salah pilih kata. Pengennya sesungguhnya nikmat Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, malah ngomongnya sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Salah ucap. Mungkin tidak Nabi salah ucap? Tidak mungkin. Kalau kita mungkin pengennya apa, yang keluar malah apa, kita mungkin. Ya, karena memang keterbatasan kita. Keterbatasan kita. Ditambah beliau juga menyampaikan Nabi SAW dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim. Apa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim? Mengungkapkan kalimat ringkas dengan makna yang padat, namun syarat makna. Jadi kita bisa buktikan hal ini juga bahkan di banyak hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana banyak sekali hadis-hadis beliau yang kalimatnya, ungkapannya pendek. Tapi syarat dengan makna, syarat dengan faedah, syarat dengan pelajaran. Ya. Misalnya saja sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak yang sedang bersedih ketika burung peliharaannya mati, diberi nama Nughair. Nabi memanggil anak itu, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, Nabi panggil anak kecil itu dengan sebutan Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair, burung yang kau pelihara itu yang baru saja mati. Ini kan pendek ini. Sabda beliau, ya Aba Umair, maza fa'ala an-Nughair. 7 kata. Namun dari 7 kata ini saja mengandung begitu banyak makna dan faedah. Apa misalnya faedahnya? Bolehnya menggunakan kunyah walaupun masih anak-anak. Sebagian orang enggan menggunakan kunyah Abu Fulan karena berpikiran saya belum punya anak. Enggak benar. Bahkan anak ini pun masih anak-anak. Tapi diberi kunyah atau dipanggil kunyahnya oleh Nabi SAW, wahai Abu Umair. Ya. Jadi anak kecil pun boleh. Faedah lainnya bolehnya memelihara hewan. Faedah lainnya lagi bolehnya memberi nama kepada seekor hewan. Faedah lainnya lagi apa misalnya dari sabda Nabi SAW, ya, bolehnya memelihara seekor hewan, bolehnya memberi nama, dianjurkannya menghibur hati orang yang sedang bersedih. Ketawaduan Nabi Muhammad SAW di mana beliau enggak sungkan untuk ngajak ngobrol seorang anak kecil. Enggak kayak sebagian kita mungkin yang sudah dewasa atau bapak-bapak ogah ngeladenin ngobrol anak kecil. Nabi SAW tidak. Dan faedah yang lain yang begitu banyak. Nah ini jawami'ul kalim Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi kemampuan untuk berbicara dengan bahasa yang lugas. Dan tidak salah pilih kata. Tidak salah pilih kata. Dan beliau ditugaskan untuk menyampaikannya. Dengan begitu tidak dapat dibayangkan, baik secara syar'i maupun akli, bahwa beliau akan membiarkan masalah akidah menjadi sesuatu yang samar dan penuh syubhat. Sebab akidah merupakan bagian terpenting dari seluruh rangkaian ajaran agama. Sehingga bila beliau menjelaskan masalah furu' itu artinya cabang, ya, yang kaitannya dengan amal ibadah, akhlak dan seterusnya,
Sehingga bila beliau menjelaskan masalah furu' secara mendetail, mustahil beliau tidak melakukan hal yang serupa pada masalah yang bersifat usul atau prinsip atau pokok. Kalau yang cabang saja, yang pelengkap saja, yang penyempurna saja diajarkan dengan begitu detailnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, masa yang lebih penting enggak diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Kan mustahil. Masalah buang hajat saja misalnya. Begitu rinci ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke kamar kecil ada doa yang beliau ajarkan. Kemudian nanti dahulukan kaki sebelah kiri ketika memasukinya. Kemudian nanti ketika buang hajat jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak boleh juga bersuci menggunakan tangan kanan. Kemudian nanti setelah keluar mendahulukan kaki kanan. Ada doanya lagi yang beliau ajarkan. Itu masalah pelengkap penyempurna. Diajarkan sebegitu rincinya, sebegitu mendetailnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin kalau dalam masalah yang sifatnya penyempurna sebegitu mendetailnya, tetapi masalah yang prinsip enggak diajarkan, enggak dijelaskan oleh beliau SAW, ditinggalkan begitu saja dalam ketidakjelasan, itu enggak mungkin. Ya, itu sangat tidak mungkin. Jangankan Nabi Muhammad SAW yang memang memiliki tugas untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada segenap manusia. Kita saja sebagai manusia biasa, umat beliau SAW, bisa kok meletakkan skala prioritas. Kalau yang receh-receh aja kita perhatikan, apalagi yang begitu penting, pasti kita beri perhatian lebih besar. Artinya, kalau memang dalam masalah akidah, masalah-masalah akidah tadi, ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi suatu tuduhan yang sangat serius kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak mungkin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan masalah usul atau akidah dengan rinci dan sejelas-jelasnya. Karena itu seseorang atau seorang muslim wajib menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun derajat hadisnya ahad, tidak mencapai derajat mutawatir. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan, ambillah yang mutawatir, yang ahad tinggalkanlah. Enggak ada. Pokoknya yang dibawa oleh Nabi SAW, catatannya itu, ya, dibawa betul oleh Nabi SAW, artinya hadisnya sahih, bersumber dari beliau SAW, ambil. Entah itu mutawatir, entah itu ahad, ambil. Asalkan benar-benar jelas dari Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, barang siapa yang menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia berada di tepi jurang kebinasaan jelas. Karena hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menyampaikan perkara-perkara kecuali yang menyelamatkan kita. Tidaklah menyampaikan perkara-perkara kecuali yang menjauhkan kita dari kehancuran. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menggiring kita justru kepada kebinasaan, tidak mungkin. Dalam banyak hadis juga ayat, Nabi SAW menjelaskan hal tersebut. La dharara wa la dhirar, tidak boleh membiarkan kondisi bahaya, tidak boleh juga menimbulkan kondisi yang membahayakan. Jadi prinsipnya Nabi Muhammad SAW itu menjaga kaum muslimin dari segala madarat. Entah madarat dunyawiyah, entah madarat ukhrawiyah, semuanya disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka pantas kalau beliau Imam Ahmad rahimahullah sampai berkata, siapa yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh ia berada di tepi kebinasaan. Karena dia merasa lebih paham dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa lebih paham dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kelima, taslim, berserah diri, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik menolak itu dengan qiyas, analogika, atau perasaan, atau kasyf, ya, ilmu penyingkapan tabir rahasia,
tentang sesuatu yang bersikap gaib dengan ucapan seorang syekh, guru, dan lain sebagainya, ataupun pendapat imam dan lain-lain. Ini prinsip yang kelima, harus ada sikap taslim terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang ahlu sunnah harus ada sifat ini. Kalau kita mengaku sebagai seorang ahlu sunnah, tapi ternyata sikap taslim kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masih lemah, maka patut dipertanyakan ke ahlu sunnahannya. Benar enggak kita ini ahlu sunnah? Kalau memang ahlu sunnah, mestinya ada karakter ini pada diri kita. Al-Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah berkata, "Minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim." Kerisalahan itu datangnya dari Allah. Menyampaikan itu tugasnya Rasul, dan menerima adalah tugasnya kita. Jadi masing-masing pihak ada bagiannya sendiri. Allah tugasnya memberikan risalah, mengaruniakan risalah itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menurunkan firman-firmannya, menurunkan wahyunya kepada Rasul SAW. Setelah diterima oleh Rasul SAW, tugas Rasul adalah meneruskannya, menyampaikannya, dan itu sudah dilakukan. Tinggal tugas pihak ketiga, yaitu kita. Apa yang menjadi tugas kita? At-taslim, berserah diri, tunduk kepada apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana itu merupakan hal yang dikaruniakan, diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Kewajiban seorang muslim adalah tunduk dan taslim secara sempurna, serta tunduk kepada perintah beliau SAW, menerima berita yang datang dari beliau SAW dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Tidak ada keraguan, apalagi penolakan. Sekalipun mungkin nalarnya masih sulit untuk menerimanya. Berkenaan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Berkenaan dengan hal-hal yang bersifat i'tiqadi, keyakinan. Seringkali atau tidak jarang, nalar kita belum sanggup untuk menerimanya, menyerapnya. Maka jangan sampai hal tersebut menjadi alasan bagi kita untuk mementahkan berita dari Rasulullah SAW. Tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan perkataan batil. Hal-hal yang merupakan syubhat atau keraguan-raguan tidak boleh juga dipertentangkan dengan perkataan seorang pun dari manusia, siapapun manusia itu. Sekalipun manusia tersebut adalah seorang yang sangat kita kagumi. Kalau ternyata satu momen ajarannya, arahannya, ya, nasihatnya menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW, maka harus kita stop, kita tinggalkan, jangan ikuti ajaran tersebut. Yusiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama, aqulu qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada orang-orang yang beliau nasihati untuk jangan berlaku begini dan begitu. Namun orang tersebut malah berkata, enggak kok, kata Umar begini, kata Abu Bakar begitu. Maka Ibnu Abbas berkata, aku khawatir kalian akan dihukum berupa hujan batu dari langit. Aku katakan kepada kalian Rasul SAW bersabda begini dan begitu, kalian malah membantah dengan berkata Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begitu. Ucapannya Nabi dibantah dengan ucapannya Abu Bakar dan ucapannya Umar radhiyallahu anhum. Ya, ini saja tidak dibenarkan. Apatah lagi jika ucapan Nabi dibantah dengan ucapan orang-orang yang levelnya di bawah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tentu lebih tidak boleh lagi dan tentu lebih bahaya lagi. Penyerahan diri, tunduk patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya SAW merupakan kewajiban seorang muslim. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang bersifat mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Taat kepada Rasulullah berarti juga taat kepada Allah Ta'ala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada
Allah Ta'ala. Karena taat kepada Rasul merupakan hal yang bersifat satu paket dengan taat kepada Allah Ta'ala. Sama seperti menjalankan agama ini. Sama seperti melaksanakan agama ini. Kita tidak cukup hanya berpedoman pada Al-Quran saja, kemudian mengabaikan sunnah, nggak bisa. Ya, dua hal ini harus kita terima berbarengan. Ya Al-Quran juga as-sunnah. Kalau kita hanya menjadikan Al-Quran saja sebagai landasan kita dalam beragama, kita akan tersesat. Karena banyak hal di dalam Al-Quran yang penjelasannya tidak akan kita jumpai kecuali di dalam as-sunnah. Kecuali di dalam as-sunnah. Tata cara sholat, waktunya, kewajibannya, syaratnya, rukunnya, pembatalnya, semuanya dijelaskan di dalam as-sunnah. Begitu juga zakat, begitu juga puasa, begitu juga haji. Semuanya adanya di dalam as-sunnah. Ya, maka jangan terkecoh oleh aliran-aliran yang mengajak kita untuk mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran saja. Kelihatannya bagus, tapi akan menjadi bencana ketika berusaha memahami Al-Quran itu dengan tanpa as-sunnah, akan menjadi bencana besar. Masing-masing orang akan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan seleranya sendiri, ya. Sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Kalau kemampuannya bagus, ya, dia paham as-sunnah, maka akan dia pahami sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami. Tapi kalau bahasa Arab aja nggak paham, kadang nekat menafsirkan Al-Quran, ini akan menjadi bencana besar bagi kaum muslimin. Akan sangat berbahaya orang-orang yang seperti ini. Ya, maka berhati-hati dari dakwah-dakwah yang mengajak kita hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, dan itu ada. Ya, khususnya di kota kita ini ada yang seperti itu. Ya, hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran saja tanpa merasa perlu merujuk kepada as-sunnah, apalagi salaful ummah. Kalau as-sunnah saja tidak dirujuk, bagaimana dengan pemahaman salaful ummah? Yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW lebih diabaikan lagi. Ya, as-sunnah saja dia abaikan. Padahal as-sunnah ini sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kalau sabdanya Nabi diabaikan, bagaimana pula dengan ucapannya para sahabat? Enggak ada harganya lagi di mata orang-orang seperti itu. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Sudah, biarkan, ya. Yang menjadi tugasmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja. Kalau mereka tidak mau menerima apa yang kau sampaikan, kamu enggak ada tanggung jawab untuk hal itu. Itu biar jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka belum betul-betul beriman sebelum mereka, satu, menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dua, mereka kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hatinya terhadap keputusan yang kau berikan. Ketiga, mereka menerima keputusan itu dengan sepenuh hati. Kapan kita akan betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala dalam menurut ayat ini? Dengan melaksanakan tiga perkara tadi. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, pemutus terhadap apa yang kita perselisihkan. Apa saja? Perkara duniawi, perkara dini atau agama. Kalau kita berselisih, ayo kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ketika hidup, para sahabat kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta fatwa langsung. Namun begitu Nabi Muhammad SAW sudah wafat, itu tidak dilakukan oleh sahabat, melainkan yang dilakukan oleh sahabat adalah kembali kepada hadis-hadis beliau SAW. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, tidak ada rasa keberatan dalam hati. Ya, jangan ada rasa ganjel, terpaksa, ya, nggak enakan. Benar-benar nerima apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, sekalipun tidak menguntungkan dia. Ya, sekalipun tidak menguntungkan dia. Kemudian yang ketiga,
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar menerimanya dengan sepenuh hati. Ya, mereka yakin inilah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala lewat hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sok paling tahu atau sok lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mana yang maslahat bagi kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu karena beliau sallallahu alaihi wasallam lah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini menjadi PR kita selalu sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad SAW untuk menanamkan hal ini dalam diri kita baik-baik. Tanamkan sikap ini dalam diri kita baik-baik. Ketika ada suatu hal perselisihan terjadi antara kita dengan seorang saudara kita, kemudian kita diajak untuk cari tahu bagaimana sih Islam memandang ini. Islam berarti kalau enggak ayat, ya hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu diketemukan jawabannya, ternyata jawabannya tidak memihak kepada kita. Ternyata jawabannya tidak menguntungkan kita, kita harus terima. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Jangan sampai merasa keberatan. Jangan sampai merasa keberatan. Harus diterima dengan sepenuh hati karena memang itu merupakan keputusan dari Allah Ta'ala lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin, sikap orang-orang yang beriman, jika mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka, mereka akan berkata, kami mendengar dan kami taat. Ayo, saya akan ikut. Pokoknya apa yang disebutkan, diterangkan oleh sunnah Nabi SAW, saya akan tunduk. Walaupun tidak menguntungkan saya. Ya, walaupun secara dunia tidak menguntungkan saya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan falah sendiri, ya, al-muflih dari kata falah sendiri maknanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala adalah al-fauzu bil matlub wan najatu minal marhub. Berhasil mendapatkan hal yang didambakan dan terhindar dari hal yang dikhawatirkan. Itu makna al-falah, ya, makna keberuntungan. Berhasil meraih hal yang didambakan, terhindar dari hal yang dikhawatirkan. Apapun yang kita dambakan akan kita dapatkan, dan apapun yang kita khawatirkan akan dihindarkan dari kita. Itu dinamakan dengan al-falah. Bagaimana kita bisa mendapatkan al-falah tersebut? Salah satunya dengan melaksanakan arahan ayat ini. Kalau diajak untuk rujuk kepada firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yaqulu sami'na wa ata'na, ya. Jangan cuma sami'na wa ta'na aja tapi perbuatannya enggak. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min qamatis shalah, sami'na wa ta'na. Masih renggang-renggang. Ya, masih maju mundur safnya. Mana katanya sami'na wa ta'na, ya. Karena ada sebagian saudara kita yang begitu ketika di sawu sufufakum, ya, fa inna taswiyatus sufuf min qamatis shalah, sami'na wa ta'na. Ya, masih sendiri-sendiri berjarak antara satu jemaah ke jemaah yang lainnya, ya. Jadi hanya formalitas saja, ya, hanya formalitas saja. Nah, ini wajib untuk kita latih diri kita, ya, terbuka, ya, berlapang dada dengan segala keputusan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian juga Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak, tidak pantas bagi seorang mukmin juga seorang mukminah jika Allah sudah menentukan satu keputusannya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka masih pilih-pilih. Allah suruh A, dipikir-pikir dulu, lakuin enggak ya? Ya. Jalanin enggak ya? Allah larang jangan lakukan B, tinggalin enggak ya? Sekarang apa besok, ya? Enggak ada kayak begitu. Ini enggak pantas, ya, menjadi sikap seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan
yang nyata. Seorang hamba akan selamat dari siksa Allah apabila ia mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini syaratnya dua. Syarat berkenaan dengan Allah adalah bertauhid, syarat berkenaan dengan Rasul adalah ittiba. Itulah mengapa rukun Islam yang pertama terdiri dari 2 poin ini. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa enggak dijadikan poin sendiri-sendiri? Syahadat la ilaha illallah rukun 1. Syahadat anna Muhammadan Rasulullah rukun kedua misalnya. Namun dijadikan di satu rukun yang sama, yaitu rukun pertama. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, karena syahadat la ilaha illallah merepresentasikan wajibnya tauhid. Sedangkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah merepresentasikan wajibnya ittiba, di mana kedua hal ini adalah syarat diterimanya Islam, iman dan amal soleh kita. Ya, kalau kita melaksanakan Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya enggak akan diterima oleh Allah taala ibadah-ibadah kita. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam tata cara beliau beribadah, tapi kita tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala alias masih menduakan Allah dengan yang lain, Islam dan iman kita juga tidak akan sah, tidak akan diterima. Ya, maka syarat keselamatan seorang hamba di dunia dan akhirat ya cuma dengan mewujudkan kedua hal ini. Tauhid kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengambil kepada selain beliau sebagai pemutus hukum dan tidak boleh ridho kepada hukum selain hukum beliau sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam putuskan tidak boleh ditolak dengan pendapat seorang guru, imam, qiyas dan lain sebagainya, enggak boleh ditolak. Ya. Disuruh pakai kerudung aja susahnya bukan main. Pakai acara mengkiaskan dengan 10 itu kan enggak harus 1 tambah 9 katanya. Bisa 5 tambah 5, ya. Bisa 4 tambah 6. Artinya apa? Untuk sampai ke surga enggak harus melaksanakan perintah berhijab, masih bisa lewat perintah-perintah yang lain, ya. Karena ada seorang yang begini, ya, seorang muslimah. Ditanya kenapa kok enggak mau pakai hijab atau berhijab sampai sekarang padahal bapaknya tokoh agama di negeri ini, ya. Dia bilang begitu. Bahwa 10 itu enggak harus 1 tambah 9, ya. Bisa 4 tambah 6, bisa 5 tambah 5, 3 tambah 7, dan seterusnya. Artinya, untuk bisa sampai ke surganya Allah, enggak harus lewat jalan hijab. Bisa lewat jalan ibadah-ibadah yang lain. Ini berarti apa? Menolak perintah Allah dengan qiyas, dengan analogika. Ini bahaya. Ya. Inilah yang dilakukan oleh iblis ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Ya, untuk sujud kepada Adam. Dia bilang apa? Saya lebih baik dari Adam. Disampaikan enggak alasannya oleh iblis? Disampaikan. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini kan logis ini. Tapi sayangnya logika ini dipakai untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya diusir oleh Allah. Qala fakhruj minha, ya, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Keluarlah kamu dari surga, tidak pantas kamu menyombongkan diri. Apakah iblis menyombongkan diri sekedar membanggakan dirinya di atas Adam alaihissalam? Tidak. Kesombongan yang lebih parah adalah ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Di mana Nabi juga menjelaskan hal yang serupa, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, ya. Jadi jangan pernah menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apapun, apalagi analogika, apalagi kias. Ya itu sudah enggak masuk. Apalagi ulama mengatakan la qiyas ma'an nas, ya, qiyas itu tidak terpakai, qiyas itu tidak sah, ya, kalau sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya yang secara nyata, ya. Yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah kan begitu, ketika mereka masih saja bertransaksi riba, ya. Qalu innamal bai'u mislu ar-riba, mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Kenapa? Karena yang dicari sama-sama keuntungan. Beda kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi
pola-pola pikir iblis, pola-pola pikir orang Arab jahiliyah itu jangan diadopsilah. Ya, jangan diikuti, jangan ditiru. Apa pola pikir mereka? Menolak ketentuan Allah dengan logika. Ya. Logika ini kan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai buat mendurhakai Allah, jangan. Justru logika ini mestinya kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan untuk semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin taat kepadanya. Sesungguhnya seorang muslim tidak akan selamat di dunia dan di akhirat sebelum ia berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan apa yang belum jelas baginya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Kalau kita tidak paham dan kita tidak bisa merujuk langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, setidaknya kita bisa bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu orang alim, para ulama, jika kalian tidak tahu. Ya, jika kalian tidak tahu. Terlebih kita belum memiliki kemampuan bahasa Arab, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika ada perintah apakah selalu menunjukkan wajib dilaksanakan ataukah terkadang menunjukkan tidak wajib untuk dilaksanakan. Misalnya Allah mengatakan wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah bertahallul dalam ibadah haji kalian atau umrah kalian, ya, dari ihram, maka berburulah. Pertanyaannya, perintah ini wajib dilaksanakan atau tidak wajib? Tidak wajib, ya. Karena perintah ini datang setelah adanya larangan. Sama seperti perintah untuk berjual beli lagi setelah Jumatan, ya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat Jumat sudah ditunaikan, maka bersebarlah lagi, ya, di muka bumi ini dan carilah lagi karunia Allah. Yang kerja lanjut kerja lagi, yang bisnis lanjut bisnis lagi, yang jual beli lagi. Ini kan diperintahkan sama Allah. Tapi apakah wajib? Enggak. Karena apa? Perintah ini datang setelah adanya larangan, hingga perintah ini menunjukkan pembolehan. Silahkan kalau kamu mau jual beli lagi, silahkan. Kalau kamu mau stop jual belinya, tutup warungnya, pulang ke rumah istirahat juga silahkan, enggak apa-apa. Nah, seperti ini kan butuh ilmu tersendiri. Ya, kalau kita enggak punya kapasitas semacam ini, ya, mengetahui mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad dan seterusnya, hendaknya lah kita bertanya, ya, tentang sebab nuzulnya ayat, ya, kemudian penerapannya pada masalah yang seperti apa, itu kan perlu bertanya. Ya, begitu juga terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak menentangnya dengan penakwilan yang rusak, syubhat, keraguan-raguan dan pendapat orang, ya, pendapat orang ini siapapun orang itu, ya. Ada sebuah riwayat, yaitu ketika beberapa sahabat Nabi sedang duduk-duduk di dekat rumah Nabi, ya, ini yang dimaksud dengan sahabat Nabi tersebut adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, bersama adiknya Muhammad bin Amr bin Al-As, ya. Jadi yang dimaksud dengan beberapa sahabat Nabi itu adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As bersama adiknya Muhammad bin Amr bin Al-As sedang berjalan bersama, berdua beliau dengan adiknya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang menyebutkan satu ayat dari Al-Quran, lantas orang-orang tersebut bertengkar, ribut begitu hingga makin keras suara mereka. Lalu Nabi SAW keluar dari rumah beliau dalam keadaan marah, merah wajahnya sambil melemparkan debu kepada orang-orang tersebut seraya bersabda, mahlan ya qaum, tenanglah wahai kaumku. Bihadza uhlikatil ummamu min qablikum, karena sebab inilah umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Bertengkar seperti ini. Biikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'din, karena mereka menyelisihi para nabi mereka serta berpendapat bahwa sebagian kitab itu bertentangan dengan sebagian yang lain. Oh, ayat ini kayaknya kontradiksi dengan ayat yang itu, ya. Ayat yang itu kayaknya kontradiksi dengan ayat yang itu. Karena hal-hal semacam inilah, ya, umat-umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menganggap firman Allah saling bertabrakan, padahal tidak.
Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dha. Tidaklah Al-Qur'an ini turun satu dengan yang lain saling mendustakan. Tidak mungkin ada perselisihan pertentangan di dalam Al-Qur'an. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'dha. Bahkan satu ayat dengan ayat yang lainnya itu justru saling membenarkan, saling menguatkan. Fama araftum minhu fa'malu bihi. Yang kalian pahami laksanakanlah. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Namun yang tidak kalian pahami, kembalikanlah kepada ahlinya. Tanya kepada yang paham. Ya, tanya kepada yang paham. Nah, ini Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwa di antara sebab yang membinasakan umat sebelum kita, yaitu al-Yahud wan Nasara, sebab pertamanya adalah karena menyelisih para nabinya, dan sebab keduanya adalah menganggap bahwa firman Allah itu saling kontradiksi, padahal tidak sama sekali, ya, hingga memunculkan perdebatan di antara mereka. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita memperdebatkan masalah tafsir sebuah ayat misalnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Kemudian juga misalnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud terhadap Adam, makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Kita mengatakan ahlu sunnah, ya, atau lebih spesifik lagi dalam hal ini salafiyun atau manhaj salaf mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kedua tangan adalah tangan yang sesungguhnya. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mentakwil-takwilnya dengan kekuatan, kehendak, kekuasaan dan lain sebagainya. Ini kan perbedaan antara kita dengan mereka terhadap makna sebuah ayat. Maka hendaknya coba kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga. Apakah ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dengan kedua tangan adalah sebagaimana yang mereka katakan, keinginan, kehendak, nikmat, rahmat dan lain sebagainya? Adakah makna yang mereka sebutkan itu datang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak ada, murni dari mereka sendiri. Ya, murni dari mereka sendiri. Maka hendaknya kita pahami hal semacam ini agar selesai perdebatan di antara kita. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, kita tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban, tidak ada tanggung jawab untuk membuat mereka menerima apa yang kita jelaskan. Enggak ada sama sekali. Cukuplah penjelasan, kalau mereka terima alhamdulillah, kalau tidak terima taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Bertengkar, berbantah-bantahan dalam masalah Al-Qur'an adalah kekufuran. Para ulama menjelaskan maksud daripada berbantah-bantahan dalam masalah Al-Qur'an adalah maksudnya tujuannya untuk menolak ketentuan Allah. Tujuannya untuk menolak ketetapan Allah Ta'ala. Kalau tujuannya untuk mencari tahu yang benar mana, itu tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Ya. Tapi kalau tujuannya sedari awal ingin mementahkan, menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menggiring pada kekufuran. Allah bilang riba haram, dia paksa-paksa cari cara untuk mengatakan riba itu tidak haram. Nah, ini bisa menggiringnya pada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dipelajari itu akan menutup jalan baginya dari kemurnian tauhid dan kejernihan ilmu pengetahuan dan keimanan yang benar. Karena sedari awal dia tidak pernah puas dengan apa yang Allah firmankan. Kalau firman Allah saja dia tidak merasa puas, terus ucapannya siapa lagi yang bisa memuaskan dirinya? Itu kan jelas semuanya ditimbang dengan hawa nafsunya. Ya. Kalau logis ya diterima, kalau tidak ya ditolak. Perkataan orang-orang liberal seperti itu, dan dengan terang-terangan mereka berkata begitu. Ya. Seandainya syariat ini sesuai dengan logika ya kita terima, kalau tidak ya tidak. Semuanya harus serba sesuai dengan logikanya. Ya. Siapa memang mereka kok bisa-bisanya menjadikan logika sebagai penentu pemutus diterima atau tidak diterimanya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka begitu ngotot, ya, menyalahkan kita-kita yang berusaha konsisten
dengan firman-firman Allah Ta'ala. Memahaminya sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Ya, kita disebut sebagai kaum Puritan lah, Wahabi dan lain sebagainya. Yang sampai dia mengatakan seakan teks Al-Quran itu nggak boleh disentuh dengan akal kita. Ya memang nggak boleh. Ya. Jawabannya memang nggak boleh. Kalau Al-Quran itu kita otak-atik dengan akal kita punya akal, dia punya akal, mereka punya akal, terus pemahamannya siapa yang benar nanti jadinya. Ya. Kan belum lama ini kan ramai ya seperti itu ya. Dia mengatakan atau mengkritisi pemerhati lingkungan ya, Greenpeace atau lain sebagai aktivis peduli lingkungan itu sebagai Wahabisme lingkungan hidup dan lain sebagainya ya. Ini kan lucu. Orang yang berusaha menjaga kemurnian malah disalahkan. Yang benar yang rusak, ya. Yang benar yang ngubah-ngubah, ya. Hatta sampai hal itu terjadi dalam perkara-perkara duniawi. Dalam perkara agama saja sudah mengherankan, lah cara berpikir seperti itu dia bawa pula dalam perkara-perkara duniawi, ya. Walhasil nanti kalau orang mau jaga lingkungan jadi Wahabi. Jadi seperti itu. Ya, buang sampah pada tempatnya Wahabi ente, ya. Ya. Kemudian dan lain sebagainya lah ya. Ini kan hal yang sebenarnya bahkan oleh orang awam saja jadi bahan tertawaan. Ya, bahkan oleh orang awam saja jadi bahan tertawaan sampai sebegitunya. Ya, memang sedari dulu orang ini terkenal dengan pemikiran liberalnya, ya, pemikiran liberalnya. Sudah masuk Isya? Tapi masih cukup panjang pembahasan. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.